Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin dan melindungi kami sampai saat ini. Kami pada saat ini mau kembali membaca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, besok adalah hari Pentakosta. Kita memperingati turunnya Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia telah berjanji akan mengutus Roh Kudus datang untuk menolong kita, menyertai dengan kita. Dan janji itu ditepati setelah Tuhan Yesus naik ke sorga 10 hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan nas yang akan kita baca hari ini adalah di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Tetapi saya hanya baca berapa bagian saja, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 19 dan 20, kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 19 dan 20. Demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Kemudian kita lanjutkan ayat 25 dan seterusnya. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang bermaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Amin. Demikianlah pembacaan. Nas Alkitab yang kita baca tadi adalah tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Dari pembacaan ini dapat kita melihat beberapa hal kesaksian yang diungkapkan atau diucapkan oleh Yohanes tentang Tuhan Yesus. Yang pertama kita akan melihat mengenai siapakah Yohanes ini. Dia adalah anak Zakaria, anak Elisabet. Dan orang tuanya Zakaria adalah seorang imam, berarti dia adalah seorang Lewi. Yohanes Pembaptis lahir ketika
kedua orang tuanya itu sudah lanjut usia. Bolehkah katakan bahwa kelahiran Yohanes ini adalah suatu mukjizat? Yang kedua, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menjadi perintis atau pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Tugas utamanya adalah memperkenalkan Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang diutus oleh Allah kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yaitu Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang ketiga, munculnya Yohanes Pembaptis dengan khotbahnya yang luar biasa dan banyaknya orang yang datang kepadanya untuk dibaptis di Sungai Yordan, sehingga banyak orang mengira dia adalah Mesias, Juru Selamat yang diutus Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Maka pemimpin orang Yahudi, yaitu orang-orang Farisi, mengirim utusan untuk menanyakan kepada Yohanes siapakah dia. Maka dengan tegas Yohanes mengatakan dia bukanlah Mesias. Dia hanyalah pembuka jalan bagi Mesias itu. Yaitu dia memperkenalkan Mesias itu kepada orang-orang Yahudi. Yang keempat, ketika Tuhan Yesus datang kembali bertemu dengan Yohanes, maka Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias yang diutus Allah. Dari nas Alkitab yang kita baca tadi, kesaksian Yohanes tentang Yesus ini ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus jauh lebih mulia dari dia. Bahkan Yohanes mengatakan, untuk membuka tali kasut Yesus pun ia tidak layak. Padahal waktu itu Yohanes lebih populer dari Tuhan Yesus. Dan dia lebih tua dari Tuhan Yesus. Tetapi dia menyebut dirinya membuka kasut Tuhan Yesus pun ia tidak layak. Jadi saudara sekalian, dia menyatakan bahwa Yesus jauh lebih mulia daripada dia. Dia sendiri tidak layak menjadi hambanya Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Yohanes lahir. Dia menyatakan bahwa sebelum aku ada, Yesus itu sudah ada. Padahal kita tahu bahwa Yohanes itu lebih tua dari Yesus itu 6 bulan. Masih ada hubungan famili. Tetapi Yohanes dengan tegas mengatakan, sebelum saya ada, Yesus sudah ada. Itu menyatakan apa? Bahwa Yesus itu adalah Allah. Sebelum lahir, dia sudah ada. Karena dia adalah Allah yang ada di sorga. Jadi Yesus bukanlah manusia biasa. Yang ketiga, Roh Kudus seperti merpati turun dan tinggal di atas dirinya Tuhan Yesus. Hal ini sudah kita pernah uraikan ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, maka ada satu pernyataan, yaitu Roh Kudus seperti merpati turun ke atas dirinya Tuhan Yesus dan tinggal di atas dirinya Tuhan Yesus. Jadi ada Roh Allah yang tinggal di atas Tuhan Yesus. Yang keempat, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Istilah anak domba Allah tentu tidak asing lagi bagi orang Yahudi pada waktu itu yang mendengar perkataan Yohanes ini. Karena orang Yahudi setiap kali mereka mau datang minta pengampunan dosa dari Tuhan, atau mereka datang ke bait suci untuk beribadah, mereka harus membawa seekor kambing atau domba untuk disembelih, lalu ambil darahnya untuk memohon pengampunan dosa dari Allah. Nah, saudara sekalian, sekarang Tuhan Yohanes mengatakan Yesus ini adalah anak domba Allah. Artinya apa? Bahwa Yesus ini adalah penebus dosa manusia.
Dia adalah seperti seekor domba yang disembelih untuk menghapuskan dosa manusia. Saudara sekalian, hari ini kita datang minta pengampunan dosa. Kita tidak lagi seperti orang Yahudi tempo hari, harus bawa kambing domba untuk disembelih, untuk ambil darahnya. Karena Yesus, anak domba Allah, sudah mati di kayu salib, telah mencurahkan darah untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita mau minta pengampunan dosa, kita boleh langsung datang kepada Tuhan kita Yesus dan minta pengampunan. Dan Dia berhak untuk mengampuni dosa kita. Dia adalah domba Allah yang sudah disembelih untuk menebus dosa kita. Kemudian yang kelima adalah Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, ketika utusan-utusan Mahkamah Agama Yahudi bertanya kepada Yohanes, mengapa dia bukan Mesias, tetapi dia membaptis orang? Maka Yohanes mengatakan, aku membaptis kalian dengan air. Tetapi Mesias yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maksudnya apa, saudara sekalian? Bahwa Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam diri orang tersebut. Saudara sekalian, hal ini sudah digenapi. Besok kita memperingati hari Pentakosta. Roh Tuhan, Roh Kudus sudah turun ke dalam dunia. Dan setiap orang yang beriman kepada Yesus, maka ada Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Saudara dan saya, orang yang beriman kepada Yesus, kita harus yakin bahwa Roh Kudus ada tinggal bersama dengan kita. Karena Yesus adalah membaptis kita dengan Roh Kudus. Kemudian yang keenam, Yesus adalah anak Allah. Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes mengatakan Allah yang mengutusnya untuk membaptis orang, dan Allah juga memberitahukan dia, ada seseorang yang akan menerima baptisannya, yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Orang itu, dia akan melihat Roh Kudus turun ke atas diri orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus inilah yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, Yohanes membaptis orang adalah tanda sebagai pertobatan. Tetapi Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, itu menandakan kita adalah anak Allah. Dan Yesus ini yang membaptis kita dengan Roh Kudus karena dia adalah anak Allah. Saudara sekalian, tidak ada orang yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus. Hanya Tuhan Yesus. Karena dia adalah anak Allah. Namun saudara sekalian perlu kita ingatkan. Istilah anak Allah bukan berarti Yesus itu dilahirkan oleh Allah. Tetapi artinya Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah mempunyai hidup yang sama. Mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Saudara sekalian, istilah anak Allah atau Yesus disebut anak Allah bukan hanya diucapkan oleh Yohanes Pembaptis di tempat ini, tetapi ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria memberitahukan dia akan melahirkan seorang anak, dan malaikat mengatakan anak yang engkau lahir itu akan disebut anak Allah. Di dalam Alkitab kita juga membaca bagaimana setan-setan, iblis berulang kali menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Bahkan Allah Bapa sendiri menyebut Yesus adalah anak yang dikasihinya. Peristiwa itu ada dua kali. Pertama adalah ketika Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis.
Pada waktu itulah suara dari langit, dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kedua adalah pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke sebuah gunung. Di sana dia menyatakan kemuliaannya yang sebenarnya. Maka pada waktu itu juga Allah Bapa di sorga mengucapkan satu kata, yaitu Yesus inilah anakku yang kukasihi. Jadi saudara sekalian, Yohanes mengatakan Yesus adalah anak Allah untuk mengungkapkan bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa seperti kita, tetapi dia adalah utusan dari Allah yang datang ke dalam dunia ini. Nah, inilah kesaksian-kesaksian yang diucapkan Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Supaya orang-orang Yahudi pada waktu itu mengetahui bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa. Kalau kita mau lihat riwayat Tuhan Yesus, Yesus kan lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Dia selama 30 tahun jadi tukang kayu di sana. Tidak pernah sekolah tinggi, sehingga orang-orang Yahudi kan sulit menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itulah sebabnya Yohanes datang, diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Kiranya Tuhan menolong kepada kita sekali lagi. Kesaksian Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus ini ada 6 poin, saya ulangi lagi. Di sini katakan, pertama, Yesus adalah lebih jauh, lebih mulia daripada Yohanes. Yohanes mengatakan, saya buka tali sepatu atau tali kasutnya pun aku tidak layak. Menyatakan Yesus itu sungguh mulia. Yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada. Menyatakan dia adalah Allah yang kekal. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan tinggal di atas dirinya Tuhan Yesus. Yang keempat, Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dan menghapus dosa manusia. Ini menunjukkan kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mencurahkan darah untuk menebus dosa kita manusia. Dia dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Yang kelima, Yesus akan membaptis orang yang percaya kepadanya dengan Roh Kudus, memeteraikan kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Yang keenam, Yesus adalah anak Allah, yang artinya Allah telah menjadi manusia. Dia bukan manusia biasa. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita sungguh mengenal siapakah Yesus itu. Yang kita sembah, yang kita percaya. Bukanlah manusia biasa. Bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Menjadi juru selamat manusia. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap teguh iman kita ikut dia sampai Tuhan panggil kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami merenungkan kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau adalah Allah yang telah menanggung dosa kami manusia. Engkau disebut domba Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi kami di kayu salib, menebus dosa kami. Engkau memberi kami hidup yang kekal. Dan Engkau memberi kami Roh Kudus sebagai meterai, tanda bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menjadi milik-Mu. Kami boleh menjadi anak Tuhan. Sungguh adalah suatu kedudukan yang mulia. Kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Engkau tahu begitu banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Tetapi Tuhan tolong kami supaya kami tahu bahwa Engkaulah
Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami hidup dalam dunia, tetapi kami punya pengharapan yang kekal di sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Satu hari kami akhiri hidup kami di dunia, tapi kami akan menerima hidup kekal di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati kita. Amin.